Salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terdapat dalam Lukas 19 ayat 28 sampai 48 dengan sebuah judul Mengelu-elukan Yesus. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menuju dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiring dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Lukas 19 ayat 37. Mengelu-elukan adalah menjemput atau menyambut dengan meriah kedatangan tamu dan sebagainya. Ibarat sebuah tim sepak bola yang bertanding antar negara. Apabila tim sepak bola yang menang kembali ke negaranya, maka semua warga akan mengelu-elukan tim sepak bola tersebut dengan riang gembira. Yesus pernah dielu-elukan oleh orang banyak saat masuk ke kota Yerusalem. Hal tersebut terjadi saat menjelang kematian dan kebangkitannya. Orang banyak mengelu-elukannya karena mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di depan mereka. Namun, di balik semuanya itu, mereka berharap Yesus menjadi Mesias yang pergi ke Yerusalem untuk memimpin pemberontakan dan membebaskan mereka dari penindasan kerajaan Romawi. Harapan tersebut tidak terjadi. Malah, Yesus mati disalibkan selayaknya orang berdosa. Orang Yerusalem tersebut sesungguhnya mengelu-elukan Yesus bukan karena mengakui bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan. Namun, mereka mengharapkan pembebasan secara pemerintahan. Terbukti saat Yesus menghadapi penderitaan menjelang kematiannya di kayu salib. Tidak ada satu orang pun yang membela dan turut akan penderitaan tersebut. Sebelum hal tersebut terjadi, sesungguhnya Yesus sudah mengetahuinya. Yesus menangisi kota Yerusalem yang menolak kedatangannya sebagai Mesias. Yesus adalah Raja damai dan Raja atas segala raja. Ia rela mati menggantikan orang berdosa di kayu salib, bangkit mengalahkan maut. Ini adalah bukti nyata bahwa ia adalah Mesias yang sesungguhnya. Marilah kita sebagai orang percaya mengelu-elukan Yesus yang adalah Mesias dengan pengakuan yang sungguh dari hati kita. Pengorbanannya di kayu salib membebaskan kita dari belenggu dosa. Inilah pembebasan yang sesungguhnya. Dalam perikop selanjutnya dalam kitab ini menceritakan Yesus masuk ke bait Allah. Ia mendapati banyak pedagang di sana. Ia mengusir mereka keluar, karena sesungguhnya bait Allah adalah rumah doa, tempat umat Tuhan beribadah. Hal ini membuat para imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Yesus. Dari hal ini kita belajar untuk menyucikan bait Allah yang biasanya kita sebut gereja. Gereja adalah tempat kita berdoa mengungkapkan isi hati kita pada Tuhan Yesus dan tempat di mana kita bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan Yesus bersama saudara seiman. Diri kita sendiri juga adalah bait Allah. Seperti ada tertulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan kamu bukan milik kamu sendiri. Oleh sebab itu, marilah kita tetap menjaga kekudusan diri kita di hadapan Allah dan sesama. Selamat beraktivitas di sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.